wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat sehat sehingga kita dapat berhadir pada hari ini. Bawa serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju ke zaman yang penuh dengan pengetahuan seperti pada saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 4 yang ingin mempresentasikan atau menjelaskan isi makalah dari kelompok kami dengan judul Kerajaan Mataram Kuno. Pembahasan dari makalah kami yaitu yang pertama mengenai Wangsa Sailendra. Materi yang pertama asal-usul Sailendra Wangsa, yang kedua Holin dan Kanjuruhan, yang ketiga Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, yang keempat Rakai Panangkaran dan penggantinya, yang kelima yaitu Wangsa Isana. Poin yang pertamanya asal-usul Wangsa Isana, yang kedua Dharma Wangsa Teguh, dan yang ketiga yaitu Airlangga. Adapun materi yang pertama dan kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Wangsa Sailendra. Yang pertama yaitu asal-usul Wangsa Sailendra. Istilah Sailendra Wangsa pertama kali muncul dari Prasasti Kelura tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Kemudian istilah tersebut muncul dari Desa Kelura tahun 704 Saka atau 782 Masehi. Di dalam prasasti Abhajiwihara, dan istilah Wangsa Sailendra tersebut muncul juga dari luar Pulau Jawa, yaitu seperti Prasasti Ligor, Nalanda, dan Leiden. Prasasti tersebut menggunakan bahasa Sanskerta. Ada 3 di antaranya yang tidak menggunakan bahasa tersebut, yaitu Prasasti Kayembungan yang menggunakan bahasa Sidham bukan huruf Pallawa atau huruf Jawa kuno. Di dalam Prasasti Abhajiwihara dari Bukit Batu Baka tahun 714 Saka atau 792 Masehi. Dan istilah Sailendra Wangsa tersebut muncul dari luar Pulau Jawa seperti Ligor, Nalanda, dan Leiden. Dari semua prasasti tersebut menggunakan bahasa Sanskerta dan ada 3 di antaranya tidak menggunakan, yaitu Prasasti Kayembungan yang menggunakan huruf Sidhab bukan huruf Pallawa atau huruf Jawa kuno. Selanjutnya, menurut D. Casparis, ada 2 wangsa raja-raja yang berkuasa, yaitu Wangsa Sailendra yang berasal dari Funan dan penganut agama Buddha Mahayana yang berhasil menaklukkan raja-raja dari Wangsa Sanjaya yang beragama Siwa. Raja-raja Wangsa Sanjaya itu sejak Rakai Panangkaran hanya berkuasa sebagai raja bawahan, dan dalam beberapa kesempatan pembangunan candi-candi membantu Raja Wangsa Sailendra dengan memberikan tanah-tanah sebagai sima bagi candi-candi itu. Pendapat Casparis ini dikembangkan oleh FDK Bots dengan perubahan-perubahan yang ada penemuan prasasti batu berbahasa Melayu kuno di Desa Sojomerto, Kabupaten Pekalongan, yaitu sebuah prasasti berbahasa Sanskerta yang tidak diketahui dengan jelas asalnya dan disimpan di Museum Adam Malik. Hal ini sangat memperkuat anggapan Puet Jaraka, yaitu prasasti dari Sojomerto yang menyebutkan Dapunta Sailendra, nama ayah dan ibunya yaitu Santanu dan Badrawati, dan istrinya bernama Sampula. Tokoh ini diberi panggilan Nihang yang telah diperdewakan dan dianggap sebagai leluhur Dapunta Sailendra. Sebagaimana Isana berpangkal kepada Pusindo yang bergelar Sri Isana Tunggadewa dan Raja Sawangsa yang berpangkal Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa, dan dapat disimpulkan bahwa Wangsa Sailendra itu adalah orang Indonesia asli dan mungkin dari Sumatera karena banyak dijumpai adanya berbahasa Melayu kuno. Materi yang kedua yaitu Holin dan Kanjuruhan. Munculnya Wangsa Sailendra itu bersamaan dengan perubahan dalam penyebutan Jawa di dalam berita-berita Cina. Kalau sebelumnya yaitu
dalam abad ke-5 Masehi, berita-berita Cina dari zaman dinasti Sung awal 420 Masehi sampai 470 Masehi menyebut Jawa dengan Sepo'o. Berita-berita Cina di dalam dinasti Tang 418 Masehi sampai 906 Masehi menyebut Jawa dengan sebutan Holing sampai tahun 818 Masehi. Dan sebutan itu berubah lagi dengan sebutan Sepo'o mulai tahun 820 sampai dengan 856 Masehi. Seperti yang telah dikatakan, pada prasasti Sejumurto itu mungkin sekali berasal dari pertengahan abad ke-7 Masehi, dan berita-berita Cina yang pertama menyebut Holing berasal dari tahun 640 Masehi. Berita-berita dari zaman dinasti Tang, dan ada dua versi, yaitu Ciutang Suh dan Hintang. Kerajaan Kanjuruhan ini tidak lama berkembang. Mungkin kemudian kerajaan itu ditaklukkan oleh Mataram, dan penguasa-penguasanya dianggap sebagai raja bawahan dengan gelar Rakrian Kanuruhan. Ini mulai muncul dalam prasasti Raja Watukuradiyah Balitung, dan kedudukannya menjadi amat penting dalam zaman Dharmawangsa Airlangga dan zaman Kediri. Mungkin sekali memang Rakai Watukura yang menaklukkan Kejuruhan itu, karena dari raja ini didapatkan prasasti Kubu-Kubu tahun 827 Saka atau 17 Oktober 905 Masehi yang menyebutkan bahwa pada zaman pemerintahannya telah terjadi penyerangan ke Banten dan Banten dapat dikalahkan. Berdasarkan nama-nama tempat lain dalam prasasti ini, mungkin Banten itu harus dicari di daerah Jawa Timur. Baiklah, untuk pemateri yang ketiga dan keempat yang akan dijelaskan oleh Saudari Denisa Sakiti. Kepada Saudari dipersilahkan. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sebelum berbicara pusat perpindahan kerajaan, di sini ada beberapa sumber sebelum perpindahan itu. Yang pertama, ada prasasti di Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini lebih dikenal dengan prasasti Tukmas. Isinya pujian mata air yang keluar dari gunung. Di atas tulisan tersebut dipahatkan bermacam-macam laksana dan alat upacara, antara lain gunting, tongkat, kudi, dan bermacam-macam laksana yang menunjukkan itu beragama Siwa. Prasasti ini dipahat di sebuah batu alam yang besar berdiri di dekat suatu mata air. Hurufnya Palawa dan bahasanya Sangsekerta. Menurut analisis paleografis, prasasti ini berasal dari pertengahan abad 7 Masehi. Prasasti yang kedua adalah prasasti Sanggal yang berasal dari halaman percandian di atas Gunung Wukir, Kecamatan Salam, Magelang. Prasasti ini hurufnya Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Dapat dipahami mengapa Raja Sanjaya disebut raja pertama yang bertata di Medang. Seperti telah dikatakan sebelumnya, Raja Sana telah diserang oleh musuh dan rupa-rupanya gugur di pertempuran. Mungkin sekali ibu kerajaan Sana diserbu dan dijarah. Oleh karena itu, Raja Sanjaya dinobatkan menjadi raja pertama. Dan berangka 654 Saka atau 6 Oktober 732 Masehi. Dari prasasti ini diketahui pada tahun 732 Masehi, Raja Sanjaya beragama Siwa telah mendirikan lingga di atas bukit. Untuk materi kelima dan keenam yang akan dijelaskan oleh Saudari Novitasari. Kepada Saudari dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan B.
Wangsa Isana. Istilah Wangsa Isana ini dijumpai di dalam prasasti Pucangan yang di dalamnya yang berbahasa Sengkesta. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Airlangga pada tahun 963. Bagian yang berbahasa Sengkesta itu melalui penghormatan kepada Brahma, Winsu, dan Siwa yang disusul oleh Raja Airlangga. Dharmawangsa Teguh. Setelah pemerintahan Pusindok, ada masa gelap sampai masa pemerintahan Dharmawangsa Airlangga. Pada tahun 70 tahun tercatat. Hanya 3 prasasti yang berangka yang ditemukan, yaitu pada tahun 888 Saka 966 Masehi. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin memberikan saran atau kritikan kepada kelompok kami persilahkan. Terima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan tugas kepada kelompok 4, serta terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berkenan untuk menonton video dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.